Sistem Super Devouring. Bab 376, Penyerangan. Tuan, jalan di depan tampak lebih berbahaya. Apakah kita benar-benar ingin melanjutkan? Omong kosong, kita telah kehilangan beberapa tuan. Apakah kita akan menyerah di tengah jalan? Jika kita bisa mendapatkan buah 7 warna, maka keluarga yang kita akan dapat melampaui 4 kekuatan utama dan menjadi penguasa daerah ini. Tetapi kita tidak memiliki cukup pil detoksifikasi, dan kabut beracun di jalan di bawah bahkan lebih parah. Saya khawatir pil detoksifikasi tidak akan bertahan sampai kita menemukan buah 7 warna. Risikonya besar, tetapi imbalannya lebih besar. Jika Anda takut mati, pergilah sendiri. Di ruang terbuka yang luas, 8 orang dari keluarga yang duduk di sudut untuk beristirahat dan menyembuhkan diri. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa 8 bilah tajam telah diam-diam mendekati mereka. 8 bilah tajam itu bergerak perlahan tanpa mengeluarkan suara apapun. Ketika mereka mendekati tim keluarga Yang, mereka tiba-tiba meledak. Hati-hati. Kepala keluarga Yang berteriak, tetapi dia masih selangkah terlambat. 4 kepala melayang langsung, termasuk seorang master dengan 40 kekuatan naga. Dengan kemampuan penginderaannya yang sangat kuat, Yesuan mengendalikan 8 bilah tajam untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan semudah itu. Berbagai metodenya sangat cocok. Maju. Yesuan berteriak dingin setelah serangan diam-diam berhasil. Kemudian, dia dan Xie tiba-tiba bergegas keluar dari lorong dan membunuh 4 orang yang tersisa. Kepala keluarga yang menebas, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Xie, tetapi dia juga mengerti siapa yang datang. Xie, apakah itu kamu? Kepala keluarga yang berkata dengan kaget. Xie tidak membuang kata-kata dan membunuhnya secara langsung. Meskipun ada perbedaan 2 naga, Xie berasal dari keluarga Xie, salah satu dari 4 kekuatan utama, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi Xie untuk menahan para master dari 42 naga. Adapun 3 orang yang tersisa, mereka diserahkan kepada Yesuan. Yesuan bergegas maju dalam 1 langkah, mengarahkan 8 bilah tajam untuk menyerang sambil memegang senjata surgawi untuk menyerang dengan gila-gilaan. 1 detik. Hanya butuh 1 detik baginya untuk membunuh 3 orang yang tersisa. Kemudian, ke-7 cincin Qiankun jatuh ke tangannya. Ding, tuan rumah telah mencapai kekuatan 38 naga. Setelah mendengar perintah sistem ini, semangat juang Yesuan melonjak, dan dia berbalik dan bergegas menuju kepala keluarga Yang. Sialan, kalian tidak bisa bertahan hidup. Kepala keluarga Yang sedikit marah, dan tiba-tiba Qi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Membakar Qi sejati. Xie tercengang. Membakar Qi sejati adalah seni bela diri yang sangat umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan sementara dengan mengorbankan alam. Dan Qi sejati yang terbakar ini perlu dilatih lagi. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin jatuh ke kekuatan 5 atau bahkan 10 naga. Kepala keluarga Yang secara paksa meningkatkan kekuatannya dari 42 naga menjadi 45 naga, dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, ini tidak berguna. Xie adalah 40 naga, dan dia tidak memiliki cara untuk menghadapi 45 naga. Namun, Yesuan telah menembus hingga 38 naga, dan dengan bantuan 8 bilah tajam yang aneh dan tak terduga, ia dapat melawan lawan bahkan tanpa kemarahan Raja Binatang Buas. Minggir, aku akan menghadapinya. Yesuan mengingatkan, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. 38 naga melawan 45 naga, bahkan jika diletakkan di luar, itu tidak akan sering terlihat, karena dalam keadaan normal, yang pertama akan langsung terbunuh. Namun sekarang, Xie melihatnya. Sangat kuat, menantang 7 naga, siapa dia? Xie tidak bisa tidak tertarik pada identitas Yesuan. Dentang. 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 Suara senjata yang bertabrakan terus bergema di antara dinding batu. Yesuan menggunakan formasi pembunuh 8 angin desolate di satu tangan dan ilmu pedang angin surgawi dengan kekuatan penuh di tangan lainnya, dan bertarung secara seimbang dengan kepala keluarga Yang. Namun, tingkat pertumbuhan Yesuan melebihi harapan kedua orang yang hadir. Ding, kemahiran keterampilan tubuh sisa surgawi telah meningkat, dan saat ini mencapai 70%. Meskipun keterampilan tubuh sisa surgawi tidak memiliki bonus persepsi dari garis keturunan pedang suci seperti ilmu pedang angin surgawi, kualifikasi Yesuan sudah bagus, dan latihannya juga melampaui orang biasa. Kecepatannya melonjak, membawa tekanan besar pada kepala keluarga Yang. Mengapa anak ini begitu cepat? Ini tidak mungkin. Kepala keluarga Yang berkeringat. Pada saat ini, dia membuat keputusan di dalam hatinya.
Dia menghadapi serangan Ye Xuan sambil berpikir. Akhirnya, dia membuat keputusan. Melarikan diri. Bahkan dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Xuan meskipun dia membakar energi sejatinya. Sekarang dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Jadi, dia hanya bisa melarikan diri. Ye Xuan melihat melalui niat kepala keluarga Yang dan segera mengendalikan 8 bilah tajam untuk menghalangi mundurnya lawan. Tingkat pertama dari formasi pembunuh 8 angin sunyi. 8 bilah tajam digunakan untuk menusuk, yang lebih cepat. Untuk menghalangi jalan mundur, akan lebih baik menggunakan tebasan tingkat pertama. Kepala keluarga yang telah membakar energi sejatinya selama beberapa waktu. Sekarang dia tidak bisa mengungsi dan hanya bisa terus melawan ingatan Ye Xuan. Setengah menit setelah mereka bertarung, sebuah kecelakaan menempatkan kepala keluarga Yang dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Salah satu naga terbangnya tiba-tiba menghilang. Kekuatan 44 naga. Haha, selesai. Ye Xuan melangkah maju dan menyerang dengan lebih bersemangat. Wajah kepala keluarga Yang muram. Dengan kekuatan 45 naga, dia tidak dapat menahan serangan ganda Ye Xuan. Sekarang setelah dia jatuh ke kekuatan 44 naga, dia mungkin tidak jauh dari kematian. 3 detik kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan dan terpotong oleh bilah tajam di pahanya. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat, yang sangat mengurangi kecepatannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan tidak ragu untuk membunuhnya. Mendesis. Suara renyah terdengar di telinga Xie Yu, lalu dia melihat kepala terlempar ke atas, itu adalah kepala keluarga Yang. Plop. Kepala itu jatuh ke tanah dan berguling ke sudut dinding. Akhirnya mati. Ye Xuan menghela napas lega. Tampaknya tantangan melintasi 7 naga sudah menjadi batasnya. Jika dia benar-benar bertemu dengan Master 45 naga, dia mungkin perlu mengeluarkan sedikit usaha. Ye Xuan berjalan mendekat dan menyingkirkan relik kepala keluarga Yang. Sebagai kepala keluarga, tentu saja ada hal-hal baik di cincin Qian Kun. Selain itu, kali ini tim keluarga Yang turun dan menyimpan semua harta surga dan bumi yang dikumpulkan bersamanya. Dengan cara ini, itu juga merupakan tawar-menawar bagi Ye Xuan. Ding, tuan rumah telah menembus 39 kekuatan naga. Ye Xuan, terobosan lain. Kamu. Kata Xie Yu dengan terkejut ketika dia melihat Ye Xuan tiba-tiba memiliki naga terbang tambahan. Apakah kamu tidak pernah melihat terobosan dalam pertempuran? Ye Xuan menjawab dengan santai. Xie Yu tidak bisa berkata apa-apa. Dia belum pernah melihat seorang jenius yang berhasil menembus pertempuran sengit. Baiklah, mereka semua bisa mencapai lantai 3. Keluarga Xiemu dan 3 sekte utama seharusnya sudah tiba juga. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Ye Xuan tidak membuang-buang kata dan langsung memilih jalan untuk dimasuki. Ruang terbuka tempat pertempuran baru saja terjadi tampak seperti titik transfer. Jalan di depan lebih sulit dari sebelumnya karena efek kabut beracun lebih kuat, yang secara langsung mengakibatkan waktu Xie Yu meminum pil detoksifikasi tingkat lanjut dipersingkat setengahnya. Bab 377, Reuni. Jika dia terus berjalan dengan kecepatan seperti ini, Xie Yu hanya bisa bertahan di lantai 3 paling lama beberapa jam. Ada lebih dari 10 orang di keluarga Xie. Jika mereka tidak memiliki cukup pil detoksifikasi, mereka mungkin akan musnah. Memikirkan hal ini, Xie Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya. Kali ini, selain makhluk beracun, mereka tidak bertemu orang lain. Segera, mereka masuk jauh ke dalam tanah 2.500 meter di bawah tanah. Area penanaman sekte pohon harta karun benar-benar terlalu besar. Dari 1.000 meter di bawah tanah hingga 2.500 meter di bawah tanah, harta karun alam dapat terlihat di mana-mana. Selain itu, Ye Xuan tidak tahu seberapa besar labirin bawah tanah ini. Ada banyak percabangan di jalan, dan mudah tersesat di dalamnya. Untungnya, mudah untuk menemukan jalan turun di labirin bawah tanah ini, jadi Ye Xuan tidak tersesat di sini. Tidak mengherankan jika sekte pohon harta karun hancur. Bahkan jika tidak ada pohon harta karun 7 warna, harta karun alam yang ditanam di sekte pohon harta karun saja sudah cukup untuk membuat satu kekuatan menjadi gila. Ketika Ye Xuan dan yang lainnya turun hingga 3.000 meter, mereka akhirnya mendengar suara percakapan manusia. Mereka mempercepat langkah dan berjalan keluar dari lorong. Lantai ketiga sangat besar dan tak terbatas. Pada saat yang sama, tanah di lantai ini bukanlah tanah, tetapi jalan yang dijalin dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, sudah ada ratusan orang berkumpul di sini.
Pemandangan lantai ketiga ini bagus, dan Xie Yu melihat tim keluarga Xie-nya sekilas. Ayah! Xie Yu berlari mendekat. Ye Xuan mengikutinya dari dekat. Setelah mendengar suara Xie Yu, Xie Hai, kepala keluarga Xie, menoleh karena terkejut dan berkata dengan ngeri, Yuer, aku senang kamu baik-baik saja. Ayah, ini pil detoksifikasi. Xie Yu buru-buru mengeluarkan pil detoksifikasi. Yah, kita mendapat banyak hal di sepanjang jalan, jadi tidak perlu terburu-buru. Xie Hai mengangguk dan membagikan pil detoksifikasi satu per satu. Kemudian, dia menatap Ye Xuan yang mengikutinya. Siapa ini? Xie Hai bertanya dengan heran. Setelah aku terpisah darimu, aku mengalami beberapa masalah dan hampir kehilangan nyawaku. Dia menyelamatkanku, dan kemudian aku memintanya untuk mengantarku turun. Xie Yu menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, adik kecil. Xie Hai buru-buru mengepalkan tangannya. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, Senior, Anda terlalu sopan. Saya hanya bekerja untuk Nona Xie. Ayah, bukankah Anda memiliki beberapa mayat binatang suci lebih dari 50 naga di cincin Qiankun Anda? Berikan padanya. Xie Yu mengingat janjinya dan segera berkata. Ini. Xie Hai tercengang. Meskipun mayat binatang suci tidak sebagus jiwa binatang suci, mereka setidaknya mayat lebih dari 50 naga. Jika dimasak dan dimakan, mereka juga dapat meningkatkan banyak kekuatan, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan keluarga secara keseluruhan. Pada saat ini, seorang pria parubaya di belakang Xie Hai keluar dan berteriak dingin, wah, apakah nafsu makanmu terlalu besar? Xie Yu buru-buru menjelaskan, Paman ketiga, itu hanya mayat, bukan jiwa binatang suci, dan ada begitu banyak harta alam di sini. Ada begitu banyak harta alam di sini, apa hubungannya dengan mayat binatang suci? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Xie Hai tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang topik ini, jadi dia menyerahkan cincin Qiankun dan berkata, baiklah, nyawa Yuer lebih penting. Adik laki-laki, ada 3 mayat binatang suci dengan kekuatan 55 naga, dan 6 dengan kekuatan 51 hingga 53 naga. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia dengan gembira mengambil cincin Qiankun dan berterima kasih padanya, terima kasih, senior. Dengan mayat-mayat ini, dia dapat menggunakan kemarahan Raja Binatang sekali lagi, yang berarti dia dapat menggunakannya 2 kali. Setelah menepati janjinya, Xie Yu pun menoleh dan melihat ratusan orang di sekitarnya, berkata, Ayah, apa yang kita lakukan di sini sekarang? Xue Hai berkata, tunggu mereka yang memasuki kabut beracun ini kembali. Xie Yu dan Ye Xuan menoleh dan mendapati bahwa kabut beracun 100 meter di depan sangat tebal, begitu pekat sehingga mereka hanya bisa melihat area sejauh 10 meter. Saat ini, mereka juga berada di dalam kabut beracun, tetapi kabut beracun 100 meter jauhnya jelas lebih beracun, dan mereka tidak tahu apa yang ada di dalam kabut beracun ini, jadi bahayanya sangat tinggi. Mengapa kamu tidak menghilangkan kabut beracun ini? Xie Yu bertanya dengan heran. Xue Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami mencoba untuk menghilangkan kabut beracun ini sebelumnya, tetapi saat berikutnya kabut beracun yang lebih banyak keluar, dan menjadi semakin padat. Jika kami terus menghilangkannya, saya khawatir tidak akan ada tempat untuk berdiri. Setelah mendengarkan, Xie Yu juga berhenti berbicara dan menunggu dengan tenang. Ye Xuan juga berdiri di belakang dan melihat sekeliling. Selain keluarga Xie, orang-orang dari 2 sekte besar lainnya juga ada di sana. Selain itu, ada banyak sekte dan keluarga tingkat rendah, dan bahkan orang-orang independen. Namun, Sekte Feng Huo, yang merupakan salah satu dari 4 kekuatan utama seperti keluarga Xie, tidak datang. Saya tidak tahu mengapa. Semua orang menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada yang keluar dari kabut beracun. Sialan, memang ada bahaya di sana. Bahkan Xie yang tidak bisa keluar. Xie Hai menggertakkan giginya dan berkata. Xie yang adalah master yang dikirim oleh keluarga Xie ke dalam kabut beracun. Dia memiliki kekuatan 48 naga dan sangat terampil. Dia adalah orang terkuat di tim keluarga Xie kecuali 3 Master Naga 50. Paman Xie yang tidak bisa keluar. Xie Yu mengerutkan kening. Dia sudah terbiasa dengan kematian. Untuk bertahan hidup di dunia ini, mustahil tanpa pengorbanan. Namun, pada saat ini, ada suara langkah kaki di kabut beracun, dan kemudian sesosok tubuh bergegas keluar. Seseorang keluar. Pada saat itu, para pemimpin pasukan utama bergegas mendekat. Xie Hai melakukan hal yang sama. Itu Xie Yang.
Xie Hai membelalakkan matanya dan menatap sosok yang bergegas keluar dari kabut beracun. Orang ini adalah Xie yang dari keluarga Xie, tetapi dia kehilangan satu lengan, bahkan bahunya, dan lukanya masih berdarah. Saya tidak tahu apa yang menyakitinya. Xie Yang, apa kabar? Xie Hai bergegas ke sisi Xie Yang. Para pemimpin pasukan utama juga mendekat, mencoba mendengar beberapa berita. Tuan, ada banyak belalang sembah Yin Feng di kabut beracun ini, hati-hati. Xie yang berkata di tengah jalan, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah ungu, lalu jatuh tertelungkup dan mati. Berita semacam ini hanya bisa diceritakan kepada Xie Hai, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Xie Yang. Mata Xie Hai membelalak, dan dia menemukan bahwa luka Xie yang telah bernanah dan berubah menjadi hitam, dan jelas bahwa dia meninggal karena keracunan. Pada saat yang sama, orang-orang dari pasukan lain juga terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Xie Yang. Belalang Yin Feng. Ketika tumbuh dewasa, ia menjadi binatang suci belalang Yin Feng dengan kekuatan 45 naga. Selain itu, ada sejumlah besar belalang Yin Feng. Tuan keluarga Xie ini seharusnya mampu menahan kabut beracun ini, tetapi ia meninggal karena keracunan. Belalang Yin Feng ini pasti telah bermutasi, dan bilahnya beracun. Orang-orang dari semua pasukan utama saling memandang dengan bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kabut beracun yang tidak dapat ditembus ini bisa begitu berbahaya. Apa yang harus mereka lakukan? Bab 378 bergabungnya. Kekuatan di antara kekuatan utama yang hadir, selain keluarga Xie, hanya dua sekte utama lainnya yang memiliki master dengan kekuatan 50 naga. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya memiliki lebih dari 40 naga. Dan belalang sembah Yin Feng dewasa memiliki kekuatan 45 naga, dan sangat cepat. Dalam hal ini, setidaknya dapat menyebabkan masalah bagi master dengan 50 naga. Oleh karena itu, banyak orang ragu-ragu. Xie Hai menyingkirkan tubuh Xie Yang, dan kemudian kembali ke kamp keluarga Xie, berkata, jangan masuk dulu, tunggu sebentar lagi. Apa yang mereka tunggu? Tentu saja, mereka menunggu master berikutnya keluar dari kabut beracun untuk melihat apakah ada bahaya lain. Namun, mereka kecewa. Mereka menunggu lebih dari 10 menit dan tidak melihat orang kedua keluar. Tampaknya mereka semua mati di sana. Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang di tim keluarga Xie bertanya. Xie Hai ragu-ragu. Haruskah kita masuk atau tidak? Jika kita masuk, seluruh pasukan mungkin akan musnah. Jika kita tidak masuk, orang ini akan mati sia-sia. Kau tahu, mereka juga telah mengorbankan beberapa orang untuk datang ke lantai 3 ini. Tentu saja, jika mereka menyerahkan buah 7 warna dan kembali ke lantai pertama untuk mengumpulkan harta karun alam, itu akan menjadi pilihan yang baik. Namun, buah 7 warna yang dapat menembus hingga 60 kekuatan naga setelah memakan satu buah bukanlah hal yang kecil. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Xie Yu menatap Xie Hai dengan cemas. Xie Hai masih memikirkannya. Pada saat ini, dia melirik dan menemukan bahwa seseorang memimpin tim ke dalam kabut beracun. Itu adalah tim orang-orang yang tersebar itu. Yang terkuat hanya memiliki kekuatan 45 naga. Mereka benar-benar mencari kematian. Jika terjadi krisis, tim ini pasti akan runtuh dalam sekejap. Paman ketiga Xie Yu berkata dengan dingin. Setelah tim orang-orang yang tersebar ini, ada tim kedua yang masuk. Kekuatan buah 7 warna itu benar-benar tidak kecil. Kemudian, itu adalah tim ketiga dan keempat. Tim yang datang kemudian juga sangat pintar. Mereka menggunakan tim sebelumnya sebagai umpan meriam dan masuk di belakang mereka. Segera, hanya ada 3 tim yang tersisa di sini. Keluarga Xie, Sekte Fei Yun, Sekte Bai Yun. Tuan Xie, Tuan Bai, bagaimana Anda membuat keputusan? Tuan Sekte Fei Yun bertanya dari kejauhan. Kenapa, apa pendapat Anda, Tuan He? Pemimpin Sekte Awan Putih menjawab dengan mata menyipit. Pemimpin Sekte Fei Yun tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini, kita bertiga untuk sementara bersatu dan bekerja sama untuk menerobos area ini. Jika kita melihat pohon harta karun 7 warna, ketiga pihak akan membaginya secara merata, bagaimana dengan itu? Membagi secara merata. Mendengar ini, Xie Hai tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan He, apakah Anda lupa mengirim peta kulit binatang kepada orang misterius kita? Setelah pengingatnya, pemimpin Sekte Fei Yun gemetar, dia benar-benar lupa tentang ini. Pria misterius berpakaian putih memberi tahu mereka lokasi tempat penanaman Sekte Pohon Harta Karun, bagaimana mungkin dia tidak masuk?
Aku meminta seseorang untuk memperhatikan pria misterius itu, dia juga turun dari tanah sangat awal, tapi dia belum terlihat sampai sekarang, mungkinkah dia sudah masuk? Pemimpin Sekte Fei Yun merutkan kening. Atau, apakah dia masih di belakang kita, atau bahkan bersembunyi di suatu tempat, mari kita pimpin dan singkirkan belalang sembah Yin Feng di dalam. Pemimpin Sekte Awan Putih menambahkan. Xie Hai berpikir sejenak dan berkata, kekuatan pria itu tak terduga. Mari kita daftarkan dia sebagai kekuatan 50 naga untuk saat ini. Jika kita bertiga bergabung, dia seharusnya sedikit takut. Jadi, Tuan Xie setuju untuk bergabung? Tanya pemimpin Sekte Fei Yun. Xie Hai menggelengkan kepalanya, jika hanya untuk menerobos level ini, tidak apa-apa untuk bergabung. Tapi, bisakah kamu menjamin bahwa akan ada tepat 3, 6, atau 9 buah 7 warna? Pertanyaan ini juga membuat pemimpin Sekte Fei Yun bingung. Pohon harta karun 7 warna yang legendaris itu sangat ajaib. Pohon itu menghasilkan satu buah 7 warna setiap 10 tahun, tetapi tidak dapat menghasilkan buah sepanjang waktu. Bagaimana jika jumlah buah 7 warna ini 19, siapa yang akan mendapatkan satu tambahan? Bagaimana jika jumlahnya 16 atau 20? Mengapa kita tidak bekerja sama terlebih dahulu? Jika masih ada beberapa buah yang tersisa setelah kita bertiga membagikannya, kita dapat mengundi. Bagaimanapun, itu hanya 1 atau 2. Jika pohon harta karun 7 warna benar-benar bertahan selama 1000 tahun, pasti ada setidaknya puluhan buah, yang pasti cukup untuk dibagikan. Kata pemimpin Sekte Bai Yun. Baiklah. Pemimpin Sekte Fei Yun mengangguk. Jika jumlahnya 30, masing-masing dari mereka dapat memperoleh 10, jadi lebih baik bersikap damai. Jika orang misterius itu muncul, kita akan lihat apa yang terjadi. Pemimpin Sekte Bai Yun menambahkan lagi. Pemimpin Sekte Fei Yun dan Xie Hai sama-sama mengerti apa yang dimaksudnya dengan, lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi berarti melihat kekuatan pihak lain. Jika orang misterius itu lemah, maka bunuh saja dia. Jika dia lebih kuat dari mereka bersama-sama, maka bagilah buah-buah itu di antara keempat kelompok. Tentu saja, jika orang misterius itu jauh lebih kuat dari mereka, mereka tidak akan punya pilihan selain mati, dan kemudian orang misterius itu akan memonopoli buah 7 warna itu. Setelah ketiga kelompok itu bersatu, mereka mulai membahas hal-hal tertentu, seperti bagaimana orang-orang dari ketiga kelompok itu harus berdiri, Karena Xie Yang membawa berita itu, Sekte Fei Yun dan Sekte Bai Yun meminta Xie Hai untuk memilih posisi terlebih dahulu. Tim sebelumnya tidak berjalan lama, jadi Xie Hai memilih barisan depan, Sekte Fei Yun berada di belakang kiri, dan Sekte Bai Yun berada di belakang kanan. Ketiga kelompok itu maju dalam bentuk segitiga. Dengan 9 master ini dengan kekuatan 50 naga, itu seharusnya tidak menjadi masalah. 30 orang lebih itu dikelilingi oleh 9 master di tengah dan kemudian memasuki kabut beracun yang tebal. Begitu mereka masuk, jangkauan penglihatan mereka segera terbatas, dan mereka hanya bisa melihat benda-benda dalam jarak 10 meter, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan persepsi mereka yang kuat. Ye Xuan kebetulan ada di antara mereka. Dua sekte besar mengira Ye Xuan adalah anggota keluarga Xie, dan orang-orang dari keluarga Xie tidak punya waktu untuk peduli padanya. Dia berbaur dengan tim tiga pihak dan mengikuti Xie Yu dari dekat. Meskipun penglihatannya sama dengan yang lain, dia memiliki darah raja binatang buas. Dia bisa merasakan ada beberapa makhluk yang bergerak cepat sejauh 1000 meter. Tim gabungan tiga pihak berjalan maju sejauh beberapa ratus meter. Bagi mereka, beberapa ratus meter ini dapat ditempuh dalam waktu kurang dari setengah detik, tetapi mereka harus berjalan selama 3 menit. 9 master juga membangkitkan semangat mereka. Meskipun alam Yin Feng mantis lebih buruk dari mereka, ini tidak terjadi di daratan. Jika mereka diserang secara tiba-tiba, bahkan para master dari 50 naga mungkin akan jatuh. Mereka tidak berani membubarkan kabut beracun, karena semakin mereka membubarkannya, semakin pekat kabut itu. Sekarang mereka hanya bisa melihat benda-benda sejauh 10 meter. Jika mereka mencoba bunuh diri, mereka mungkin tidak dapat melihat bahkan sejauh 3 meter. Berhenti. Xie Hai, yang berjalan di depan, tiba-tiba berteriak, dan semua orang di tim berhenti. Tuan Xie, apa yang terjadi? Tanya pemimpin Sekte Fei Yun. Xie Hai melangkah maju beberapa langkah sendirian dan menjawab, noda darah. Keluarga Xie mengikutinya dan menemukan bahwa tanaman merambat di depan ditutupi dengan darah dan beberapa potong daging. Jelas saja, ini ditinggalkan oleh orang-orang yang baru saja berjalan di depan mereka.
Bab 379, Belalang Sembah Yin Feng. Semuanya, hati-hati. Pemimpin Sekte Fei Yun langsung berteriak. Noda darah di sini pasti ditinggalkan oleh orang-orang yang berjalan di depan mereka, yang berarti mungkin ada belalang sembah Yin Feng di sekitar. Xie Hai berjalan mendekat, mengambil sepotong pakaian, dan berkata, ini adalah pecahan pakaian keluarga Wang. Kalimat ini membuat semua orang takut. Keluarga Wang. Tim gabungan tiga pihak mereka adalah yang terakhir masuk, dan mereka mengikuti tim kedua terakhir. Dan tim kedua terakhir ini adalah keluarga Wang. Sepertinya mereka bertemu dengan belalang sembah Yin Feng. Sebelum pemimpin Sekte Fei Yun selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di samping, yang membuatnya takut dan berteriak tergesa-gesa, hati-hati, ada sesuatu yang menyerang. Begitu suaranya jatuh, semua orang mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Pada saat itu, pemimpin Sekte Fei Yun melancarkan serangan bersama dengan dua tuan lainnya. His. His. Dalam dua suara teredam, dua belalang sembah raksasa berwarna hijau tua setinggi manusia jatuh di depan pemimpin Sekte Fei Yun. Untungnya, itu hanya dua belalang sembah Yin Feng dengan 45 naga. Pemimpin Sekte Fei Yun menghela napas lega. Dia dengan hati-hati mengumpulkan mayat itu. Belalang sembah Yin Feng ini dapat bergerak bebas di kabut beracun. Kita adalah target hidup. Selain itu, kabut beracun ini sangat beracun. Kita tidak punya banyak pil detoksifikasi. Saya sarankan kita mempercepat. Pemimpin Sekte Bai Yun menyarankan. Oke, saya setuju. Pemimpin Sekte Fei Yun mengangguk. Xie Hai juga merasa bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Semakin lama dia menunda, semakin berbahaya jadinya, jadi dia mengangguk. Pada saat itu, mereka mempercepat langkah mereka, tetapi mereka tidak berani terlalu cepat, sehingga jika ada situasi apapun, mereka dapat merespons tepat waktu. Hanya 10 menit setelah mereka memasuki kabut beracun, belalang sembah Yin Feng lainnya menyerang. Namun, mereka tidak langsung menyerang, tetapi perlahan mendekat. Binatang suci dengan kekuatan 50 naga itu memiliki IQ yang tidak lebih rendah dari manusia. Mereka sengaja memperlambat gerakan mereka, dan bahkan Xie Hai dan yang lainnya tidak menyadarinya. Namun, Ye Xuan merasakannya. Ada sesuatu yang mendekat, hanya 1000 meter dari kita. Ye Xuan, yang bercampur dalam tim keluarga Xie, tiba-tiba teringat. Apa? Kata-katanya membuat Xie Hai, yang berjalan di depan, terdiam. Wah, hanya karena kami memintamu untuk tinggal di sini bukan berarti kau bisa bicara omong kosong. Paman ketiga Xie Yu berkata dengan marah. Informasi palsu bisa sangat mematikan. Ye Xuan mengabaikannya dan melanjutkan, ada 6 belalang sembah Yin Feng, dan mereka hanya berjarak 700 meter dari kita sekarang, 600 meter. Kata-katanya membuat semua anggota keluarga Xie terbelalak, tampak tidak percaya. Bahkan Xie Hai, salah satu dari 52 naga, tidak menyadarinya, bagaimana Ye Xuan menyadarinya. Mungkinkah ini benar? Adik kecil, apakah kau yakin? Xie Hai tidak bertanya kepada Ye Xuan bagaimana dia mengetahuinya, tetapi hanya bertanya tentang keaslian berita itu. Tentu, hanya 400 meter jauhnya, kurasa mereka akan segera menyerang. Ye Xuan mengangguk. Xie Hai mengangkat alisnya dan berkata dengan ngeri, hati-hati, ada musuh yang menyerang. Kata-katanya hampir membuat kedua tim di belakangnya melompat. Ada belalang Yin Feng lagi. Para pemimpin Sekte Fei Yun dan Sekte Bai Yun terkejut. Mereka baru saja meningkatkan kewaspadaan mereka ketika mereka menemukan belalang Yin Feng yang tiba-tiba keluar dari kabut beracun. Kecepatan yang sangat cepat. Belalang Yin Feng dari 50 naga. Wajah mereka langsung berubah. Kali ini, binatang suci dari 50 naga benar-benar muncul secara langsung. Ini benar-benar fatal. Dalam sekejap, 6 belalang Yin Feng keluar, dan mereka semua memiliki kekuatan 50 naga. Untungnya, 6 belalang Yin Feng tersebar merata, dan 3 kekuatan bertemu 2. Xie Hai dari keluarga Xie memiliki kekuatan 52 naga, dan 2 tuan lainnya juga memiliki 50 naga. Pemimpin Sekte Fei Yun memiliki 53 naga, dan 2 lainnya memiliki 51 naga dan 50 naga. Adapun Sekte Bai Yun, pemimpinnya memiliki 51 naga, dan 2 lainnya memiliki 50 naga. Mereka masih mampu menghadapi 2 belalang Yin Feng yang berjumlah 50 naga ini. Kecuali 9 master ini, sisanya tidak bergerak. Tingkat pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang dapat mereka campur tangani. Yang dapat mereka lakukan sekarang adalah tetap waspada jika ada lebih banyak belalang Yin Feng yang datang.
Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Sisi manusia lebih unggul daripada belalang Yin Feng dalam hal jumlah dan wilayah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, keenam belalang Yin Feng terbunuh. Xie Hai mengumpulkan dua mayat belalang Yin Feng dan berkata, belalang Yin Feng ini memang penuh dengan racun. Jika mereka dipotong, itu bukan sesuatu yang dapat dihilangkan oleh pil detoksifikasi biasa. Untungnya, mereka hanya memiliki 50 kekuatan naga. Xie Hai sangat puas dengan dua jiwa binatang suci dengan 50 kekuatan naga. Dia menoleh dan menatap Ye Xuan di dalam tim dan berkata, adik kecil, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau menemukan mereka, kali ini juga berkatmu. Dua mayat belalang sembah Yin Feng ini diberikan kepadamu sebagai hadiah. Ye Xuan tidak munafik dan menerimanya secara langsung. Pada saat ini, Sekte Fei Yun dan Sekte Bai Yun juga telah diselesaikan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah penghargaan Ye Xuan. Adik kecil, jika kau menemukan belalang sembah Yin Feng ini lain kali, pastikan untuk memberitahuku tepat waktu. Xie Hai berkata dengan sungguh-sungguh. Menggunakan beberapa mayat binatang suci sebagai imbalan atas informasi penting seperti itu tentu saja sepadan dengan kepakatan itu. Jika Ye Xuan tidak ada di sana kali ini, belalang sembah Yin Feng akan menyerbu kerumunan dalam sekejap, dan korbannya akan sangat banyak. 6 belalang sembah Yin Feng ini perlahan mendekat dan bersiap untuk menyerang. Jika mereka datang dengan kecepatan penuh, aku khawatir aku tidak akan punya waktu untuk memberitahumu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, lakukan yang terbaik, dan semua mayat itu milikmu. Xie Hai berkata. Baiklah. Ye Xuan mengangguk. Meskipun fisiknya hanya 39 naga, dia memiliki darah raja binatang, jadi dia dapat merasakan Yin Feng mantis lebih cepat daripada yang lain. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat indranya. Namun, kecepatan Yin Feng mantis sangat cepat. Jika melebihi reaksinya, dia tidak akan dapat memberitahu Xie Hai. Tim mulai bergerak maju lagi. Namun, sebelum mereka mengambil dua langkah, bahaya datang lagi. Kali ini, jauh lebih banyak daripada dua kali sebelumnya, karena Yin Feng mantis yang menyerang memiliki kekuatan 55 naga. Meskipun hanya ada 3 dari mereka, kecepatan serangan diam-diam mereka hampir melampaui reaksi Ye Xuan saat ini. Sedikit. Ye Xuan baru saja membuka mulutnya ketika 3 Yin Feng mantis menyerbu masuk. Selain itu, mereka tidak menimbulkan masalah bagi 9 orang, tetapi langsung membunuh tim. Dalam sekejap, anggota tubuh dan lengan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke sekeliling tim. Itu masih terlalu lambat. Mata Ye Xuan membelalak. Ini bukan salahnya. Pada saat ini, seekor belalang Yin Feng yang terdiri dari 55 naga bergegas masuk ke tim keluarga Xie. Hanya ada 15 orang di tim keluarga Xie. Tidak termasuk 3 Tuan Xie Hai dan Ye Xuan dan Xie Yu, hanya tersisa 10 orang. Dalam sekejap mata, 5 Tuan keluarga Xie dengan 40 naga tewas. Bab 380, Pohon Kehidupan Suci. Pada saat ini, mata Ye Xuan tiba-tiba terbuka lebar. Dia melihat bahwa belalang sembah Yin Feng benar-benar menoleh dan menatapnya. Tidak bagus. Ye Xuan buru-buru melepaskan pedang 8 kehancuran dan memadatkannya menjadi perisai. Dentang. Perisai baru saja terbentuk ketika sabit tajam belalang sembah Yin Feng jatuh. Untungnya, pedang 8 kehancuran tidak bisa dihancurkan dan memblokir serangan itu. Xie Hai dan 2 lainnya juga bereaksi dan segera bergegas. Ye Xuan diselamatkan untuk sementara. Meskipun binatang suci dari 55 naga lebih kuat dari Xie Hai oleh 3 naga, mereka bertiga masih bisa bertarung bersama. Yang mereka takutkan adalah akan ada belalang sembah Yin Feng lainnya yang datang untuk membunuh mereka. Apa yang mereka takutkan adalah benar-benar apa yang mereka takutkan. Tepat ketika 9 orang itu bertarung dengan 3 belalang sembah Yin Feng, beberapa belalang sembah Yin Feng lainnya datang untuk membunuh mereka. Kali ini, jumlahnya cukup banyak, lebih dari 10. Tidak bagus, sejumlah besar belalang sembah Yin Feng datang. Wajah Ye Xuan tenggelam. Saat ini, dia belum melihat pohon harta karun 7 warna. Jika dia menggunakan Bisking Rage, itu akan sia-sia. Namun, jika dia tidak menggunakannya, saya khawatir tim ini akan hancur di sini. Ye Xuan bercampur dalam tim ini, dan dia juga anggota tim ini. Selain itu, dia mungkin membutuhkan sejumlah tenaga kerja di masa mendatang, jadi dia harus mempertahankan beberapa orang. Hanya bisa dilakukan dengan cara ini, Bisking Rage, bunuh. Kekuatan 39 naga, meningkat sebesar 30%,
langsung menjadi 51 kekuatan naga, ditambah bonus kecepatan gerakan 20%, kecepatannya telah melampaui 60 naga. Orang terkuat yang hadir hanya memiliki 53 kekuatan naga, dan kekuatan Ye Xuan telah melampaui mereka. Dalam sekejap, dia membunuh mereka. Lebih dari 10 belalang sembah Yin Feng ini hanya lebih dari 40 naga, dan dia dapat membunuh mereka secara langsung. Dia membunuh satu dan menelan satu, dan kekuatannya melonjak. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia menyapu bersih segerombolan belalang sembah Yin Feng dari depan. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 40 naga. Beast King Rage masih memiliki durasi, dan dengan peningkatan level, Beast King Rage akan meningkat lagi. Pada saat ini, ada juga belalang sembah Yin Feng di arah lain. Baiklah, aku akan membunuh 355 naga terlebih dahulu, dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Ye Xuan berpikir dalam hati, mengeluarkan topeng, mengenakan jubah, dan bergegas kembali. Dia tiba-tiba teringat bahwa jika dia mengubah identitasnya untuk merampok monster itu, pihak lain tidak akan berani mengatakan apapun. Dia bergegas kembali dengan cepat, memegang senjata surgawi di tangannya, dan langsung membunuh belalang sembah Yin Feng yang dikepung oleh 3 tuan dari keluarga Xie, dan kemudian melahapnya dengan sangat kasar. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 42 naga. Jiwa binatang suci 55 naga langsung mengangkat Ye Xuan 2 alam. Apa? Xie Hai dan 2 orang lainnya yang mengepung Yin Feng Mantis terkejut ketika mereka melihat lawan mereka tiba-tiba mati secara tragis dan kemudian menghilang. Ketiganya. Semuanya kuat secara fisik, dan mereka hampir tidak dapat melihat tuan yang membunuh Yin Feng Mantis. Siapa itu? Xie Hai membelalakkan matanya. Kau tahu, mereka bertiga bergabung, dan mereka hanya dapat menundanya untuk sementara waktu. Butuh beberapa waktu untuk membunuh Yin Feng Mantis. Ada 55 naga terbang yang berputar-putar di sekitar Ye Xuan, lebih banyak daripada siapapun yang hadir. Mungkinkah pria misterius berbaju putih itu? Setelah membunuh Yin Feng Mantis, Ye Xuan tidak berhenti, dan segera bergegas keluar untuk membunuh 2 orang dari Sekte Fei Yun dan Sekte Bai Yun. Ding, tuan rumah telah mencapai kekuatan 45 naga. Pada saat ini, efek dari kemarahan Raja Binatang Buas baru saja berlalu. Pemimpin Sekte Fei Yun dan pemimpin Sekte Bai Yun juga bingung. Dari mana ahli ini berasal, dan dia dapat membunuh Yin Feng Mantis dengan kekuatan 55 naga dalam sedetik. Masih ada belalang sembah Yin Feng, jangan ceroboh. Ye Xuan menyamarkan suaranya, mengingatkan, lalu bergegas keluar lagi. Saat ini, sudah ada belalang sembah Yin Feng di tim, dan seluruh tim terpecah. Beberapa yang lebih lemah berbalik dan berlari kembali, seperti pasir yang berserakan. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus bertindak sendiri. Ye Xuan berkata pada dirinya sendiri dan keluar lagi. Dengan alam naga ke-45-nya, dia bisa mencapai naga ke-55 dengan bonus gerakan. Jika dia menggunakan seni bela diri gerakan tubuh, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh belalang sembah Yin Feng naga ke-55 dalam hitungan detik. Mengambil kesempatan ini, dia ingin meningkatkan kekuatannya, atau dia bisa masuk lebih dalam sendirian untuk melihat. Memang ada banyak belalang sembah Yin Feng di daerah ini. Ye Xuan membunuh mereka semua dan bergerak maju. Namun, menit kedua setelah dia meninggalkan tim dan bertindak sendiri, dia menemukan beberapa noda darah dan beberapa anggota tubuh yang patah. Awalnya, ini tidak akan menarik perhatiannya, tetapi dia benar-benar menemukan jari di tanaman merambat itu, jari manusia yang mengenakan cincin Qiankun. Yang terpenting adalah ada beberapa mayat Yin Feng Mantis. Bahkan jika tim di depan disergap oleh Yin Feng Mantis, tidak mungkin mereka tidak akan mengambil mayat Yin Feng Mantis, kan? Ye Xuan sangat terkejut. Dia menyingkirkan cincin Qiankun dengan ragu dan menemukan bahwa masih ada banyak harta alam di dalamnya, yang jelas tidak disentuh oleh siapapun. Kemudian, dia mengumpulkan mayat-mayat itu dan terus bergerak maju. Dia berjalan lurus untuk sementara waktu, dan benar saja, dia menemukan beberapa mayat Yin Feng Mantis lagi, tetapi tidak ada mayat manusia. Jika tim-tim itu diserang, mereka mungkin akan berhamburan. Tidak mungkin tidak ada mayat manusia. Benar saja, lautan tanaman merambat ini tidak sesederhana itu. Mayat-mayat itu. Ye Xuan belum selesai berpikir, dan ada embusan angin. Angin tidak datang dari segala arah, tetapi dari bawah kakinya. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah, dan dia tiba-tiba melompat, lalu menebas tanah. Dentang. Energi pedang menebas benda keras dan menghilang seketika.
Yesuan melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah tanaman merambat yang menjulur dari tanah, setebal paha. Benar saja, seperti yang kuduga. Dia membelalakkan matanya. Baru saja dia menebak apakah mayat manusia itu terseret ke bawah dan diserap oleh tanaman merambat ini. Sekarang tampaknya memang demikian. Agaknya, tim yang datang sebelumnya, selain menghadapi serangan diam-diam Yin Feng Mantis, juga diserang oleh tanaman merambat ini. Wosh! Tanaman merambat itu menyerang lagi. Wajah Yesuan menjadi gelap dan dia menebasnya dengan pedang 8 desolasi. Dentang. Pedang 8 desolasi bertabrakan dengan tanaman merambat, membuat suara logam. Yesuan sekarang memiliki kekuatan naga 45, menggunakan teknik pedang angin langit, tetapi dia masih tidak dapat memotong tanaman merambat ini. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, Yesuan mendapat ide, dan segera memadatkan pedang tebasan naga. Pedang tebasan naga 8 desolate, penghakiman naga. Swiss. Sebuah tebasan besar menembus udara dan memotong tanaman merambat itu hidup-hidup. Kemudian, Yesuan melangkah maju dan memegang tanaman merambat yang patah di tangannya. Ding, tuan rumah telah berhasil menyatukan darah pohon kehidupan suci.